betul rasul Oke, dari Yesus. Ya, baik, makasih. Siapakah ya. yang pertama kali menganggap Paulus itu adalah rasul? Siapakah yang menganggap yang pertama kali? Iya, benar. Oke, kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul, yang mengutus atau yang membuat Paulus, ya, Kisah Para Rasul itu berapa, Edis? Bisa pakai ayat lah, langsung aja. ya, yang jelas itu ada di situ. Ya, ketika Paulus sedang berjalan ke Damsyik, ya, di tengah jalan itu Paulus melihat satu penglihatan dan disitulah Paulus diutus oleh Yesus menjadi utusan atau rasul bahasa Indonesianya ya, bahasa Arab sebenarnya itu bahasa Arab itu. Oke. Nah kemudian jadi orang pertama ini kan dari Tuhan. Nah orang pertama yang feedback, orang pertama yang mengetahui itu adalah Ananias. Ya, Ananias. Ananias ya, yang pertama kali mengetahui atau menganggap Paulus adalah rasul Ananias. Baik. Rasul Yesus. Ya. Kok Rasul Yesus? Paulus ini yang ditanya, bukan Yesus. Iya, Paulus itu rasul dari Yesus gitu loh. Iya, Ananias yang pertama kali mengetahui kalau baik. Iya. Dengan peristiwa yang tadi yang rebah di Damsyik itu betul ya? Iya, betul. Betul sekali. Baik. Itu bertemu secara hayalan atau mimpi atau memang Yesus ada berupa manusia utuh pada waktu itu? Silakan. Kalau kita baca secara teliti, di situ Paulus hanya melihat cahaya dan suara. Dia tidak melihat wujud rupa apa, kayak dia yang dilihat hanya cahaya terang. Kemudian karena cahaya itu dia buta, kemudian dia mendengar suara. Suara itu untuk suara yang bagian pertama itu didengar oleh Paulus dan seluruh pengikutnya. Tapi untuk suara yang terakhir yang bicara masalah poin-poin penting itu tidak didengar oleh pengikut yang lain. Demikian. Oke, baik. Jadi dengan hanya suara, pertanyaan berikutnya, dengan suara itu tadi, terus Paulus yakin bahwa itu adalah Yesus? Bukan yakin, karena suara itu bukan yakin, bukan tebak-tebakan, apalagi nanya sama orang, ya. Tetapi suara itu memperkenalkan diri bahwa saya adalah Yesus yang kamu aniaya itu, gitu. Oh ya, jadi suara itu berbunyi, oh ini suara, ini Yesus begitu ya? Iya, jadi memperkenalkan diri, ya, bukan tidak memperkenalkan diri seperti di gua-gua yang gelap. Oke, jadi sejak saat itu ya Paulus adalah rasul. Iya. Pertanyaan berikutnya, jadi Paulus dan Yesus enggak pernah bertatap muka secara langsung fisik antar manusia. Secara fisik tidak pernah, tidak dicatat, tidak tidak pernah begitu. Pertanyaan selanjutnya, itu kan Paulus menulis surat ya? Iya. Kepada jemaat kemanapun gitu. Itu waktu dia menulis itu jemaat itu sudah ada apa jemaat itu belum ada waktu dia menulis surat? Sudah ada dong. Kalau nggak ada surat itu alamatnya kemana nanti? Gitu. Oke, baik, makasih sudah ada. Artinya sebelum dia nulis surat, apakah Paulus survei dulu atau nggak survei? Silakan. Kalau kita baca semuanya, Paulus itu pernah ke situ tadinya. Pernah ke situ, makanya dia katakan di beberapa surat, sebenarnya saya ingin berkunjung kembali gitu ke situ, tapi tidak ada kesempatan gitu. Tergantung jemaat mana dulu yang ditanya ini, karena banyak jemaatnya Paulus, ada di Korintus, ada di Roma, ada di Galatia, yang mana dulu ini jemaatnya. Tapi kalau kita baca dari suratnya Paulus itu sendiri, ketahuan bahwa Paulus itu tadinya pernah ke situ. Oke, baik. Saya udah tangkap. Artinya dia pernah ada di situ, jadi dia mengetahui situasi, kemudian dia nulis surat dong. Kalau enggak nanti salah gitu suratnya itu. Betul. Baik. Ya kita kan tahu ini Paulus kan pernah di penjara ya, betul ya? Bukan cuma pernah, sering. Iya, sering di penjara. Anda tahu kasus apa itu?
kasus yang sebenarnya kalau kita baca ya, kenapa Paulus itu dipenjara atau diserahkan oleh orang-orang Yahudi kepada pemerintahan. Lepas aja ayatnya nih. Ya lanjut bro. Enggak, maksudnya clearkan aja ini di sini, clearkan. Ya, jadi Paulus itu dipenjara karena masalah keyakinan, dan itu ditolak sebenarnya sama orang-orang Roma bahwa dia ini karena masalah orang-orang. Makanya dibuka aja ayatnya biar jelas. Ayat berapa, Edis? Enggak, lanjut aja bro, saya percaya Anda kok. Enggak mungkin Anda kan kosai Bible nih. Iya. Pokoknya Paulus itu kasus apa aja gini gitu. Gini loh, saya kasih tahu gini. Jadi orang-orang Yahudi itu kan hendak menganiaya Paulus. Nah, karena otoritas pemerintahan yang berkuasa itulah adalah orang-orang Roma, ya, orang-orang Roma. Jadi ditanya, orang Roma ini nanya gitu loh. Ada kalau nggak salah itu kaisar siapa itu namanya itu ngomong begini. Atas masalah apa ini kamu dituduh semacam ini? Kemudian diadu. Oh, ternyata cuma masalah agama, masalah adat istiadat orang Yahudi gitu. Baik. Tolong ini layar ditutup aja, nggak usah pakai share screen kalau saya mah. Baik, terima kasih. Jadi artinya Paulus itu di dalam penjara, Anda belum memberikan saya jawaban berupa yang agak sedikit masuk akal. Maaf ya, itu terjadi kasus apa sebenarnya? Apakah apa dianiaya atau seperti apa begitu? Sebentar, saya lagi cari ayatnya. Apa salah hukum? Sebentar, saya lagi cari ayatnya. Baik, jadi kan kita tahu nih di sambil anda nyari itu Paulus kan Anda mengatakan tadi keluar masuk penjara begitu. Menurut saya sebagai orang yang punya sedikit nalar yang berpikir baik begitu, kok bisa orang mantan napi ya keluar masuk lagi. Kalau di Indonesia itu udah residipis Pak Bro. Kok bisa jadi rasul gitu? Itu di situ intinya sebenarnya. Anda harus terangkan supaya kita tahu gitu lah. Oke, dibuka aja di dalam Kisah Para Rasul. Dibuka saja. Di dalam Kisah Para Rasul. Pasal ke berapa? Pasal berapa, Dis? Yang benar sih bacaannya itu. Pasal ke berapa? Gini aja intinya aja deh, ini Paulus masuk penjara, dia bersalah atau dia difitnah begitu. Bukan difitnah, gini loh. Iya, silakan. Paulus itu dipenjara karena karena masalah adat istiadat orang Yahudi atau karena masalah hukum Yahudi. Misalnya ya. Silakan. Orang-orang Yahudi ketika itu melarang pemberitaan nama Yesus, ya. Maksudnya itu kepada orang-orang diaspora maupun di Yerusalem. Oh, jadi Paulus memberitakan Yesus, terus orang Yahudi nggak boleh memberitakan, akhirnya di penjara, betul? Iya, kira-kira semacam itu. Sambil ngomong, saya ada orang pintar dikit ini. Iya, silakan gitu. Ya kita dengar aja. Jadi enak kalau bertanya sama Edis itu, jangan disela, biarkan aja dia jawab. Tapi usahakan bertanya pendek supaya nyambung itu loh. Saya yakin juga netizen ngerti. Oh ternyata Paulus gini, gitu. Edis lagi break 1 menit katanya, apa ada tamu apa gimana mau bertanya lanjut. Ya mungkin masih mencari tanda-tandanya itu. Ya benar Mas Andi, jadi kita harus bisa tahu dan introspeksi diri di sini. Untuk teman-teman Iwan Villa yang ada di sini yang muslim. Jadi kalau kalian tidak punya kemampuan, jangan sekali-kali menyela ya, akan membuat suasana jadi kisruh itu. Kemampuan masih menyela. Nah, ini yang saya nggak inginkan. Bentar, saya ada pelanggan ini sebentar ya. Iya, silakan. Jualan apa ya? Kamu di pinggir jalan seperti jualan bensin ya kamu? Ya nggak apa-apa lah. Kalau dianggap jualan bensin juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa kan? Rezeki. Betul nggak itu kamu jualan? Ya, kasih ya. Ya, oke. Lagi buka kios ya, ini ya, buka rame lah kiosmu. Sama. Oke, saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan. Oke, baik. Ini. Oke. Jadi seperti yang saya katakan, Paulus ini melakukan satu perbuatan yang tidak melanggar hukum Romawi. Halo? Baik. Ya, makanya kan silakan. terjadi kerusuhan ini. Kan terjadi kerusuhan.
Nah, kemudian penguasa yang ada pada saat itu, salah satunya namanya itu Felix, ya, namanya Felix. Itu bertanya, masalah apa ini? Ada masalah apa ini? Kok dia dibikin seperti ini? Karena hukumnya berlaku kan bukan hukum Yahudi, tapi hukum orang Roma. Halo? Terus? Ya, paham. Lanjut. Ya, nah terus karena masalah itu, makanya saya bacakan ini. Ya, saya udah ngerti sidang pelik lah intinya aja. Silakan. Iya, oke ya. Kalau udah baca lebih bagus lagi itu. Jadi Paulus itu dipenjara karena sebenarnya dia itu malah gara-gara naik banding. Dia itu sebenarnya perkaranya gara-gara naik banding. Kalau nggak naik banding, baik. Dia itu malah aturannya udah lepas. Makanya saya bacakan ini ya. Oke. Nih. Saya udah paham, bro. Mau dibaca apa enggak? Yang jelas kan intinya naik banding udah. Oke. Naik banding, sebenarnya kalau nggak naik banding nggak dipenjara, terus naik banding makanya dihajar lagi gitu ya. Oke. Ya bro. Bentar, ada pelanggan datang. Identitasnya Mas.